Ada seorang seperti itu. Setelah Tuhan hidup kembali, dia tidak hadir. Ah, tapi Tuhan yang hidup sudah menampakkan diri kepada para rasul lain. Dia juga salah satu dari 12 rasul. Orang ini memang istimewa. Pada waktu itu, murid-murid lainnya berkata, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Dia benar-benar sudah bangkit. Namun, Thomas tidak percaya. Bagaimana mungkin aku percaya? Kecuali dia menampakkan diri kepadaku. Barulah aku percaya. Tunjukkanlah kepadaku. Aku ingin menyentuh tangannya. Untuk menyentuh luka di sisinya. Pada waktu itu, dia berkata seperti itu. Tetapi, meski begitu, dia belum melihat Tuhan. Mari kita baca sejenak. Di antara para rasul, ada seorang yang disebut Thomas, si kembar. Ketika Yesus bangkit, Thomas tidak bersama para murid. Kemudian murid-murid lain memberitahunya bahwa kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata, kecuali aku melihat sendiri bekas paku di tangannya. Dan menyisipkan jariku ke dalam luka di sisinya. Ah, jika tidak, aku sama sekali tidak akan percaya. Setelah itu diucapkan pula kalimat ini. 8 hari kemudian, setelah 8 hari, para murid kembali berkumpul di sebuah ruangan. Thomas juga hadir. Saat itu, pintu dan jendela terkunci rapat. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, rentangkan tanganmu ke sini. Lihatlah tanganku. Rentangkan tanganmu dan sentuhlah luka di sisiku. Jangan ragu. Percayalah. Pada saat itu, Thomas berkata, Tuhanku, Allahku. Yesus berkata kepadanya, apakah kamu baru percaya karena telah melihat aku? Betapa beruntungnya orang-orang yang percaya tanpa melihat. Pada saat itu, tampaknya, dengan penuh semangat dikatakan, murid-murid yang lain dengan yakin berkata, ini dia, Tuhan. Beberapa hari yang lalu, bahkan 8 hari yang lalu, kami sudah melihatnya. Dia benar-benar adalah Tuhan yang bangkit. Thomas memang awalnya tak percaya. Namun, pada saat itu, banyak orang yang percaya sambil mencatat, sambil melihat, mereka juga tertawa, sambil melihat dan tertawa. Mungkin mereka semua merasa terkejut dan gembira, dan sedikit bingung. Seraya berkata, benar-benar Tuhan telah bangkit. Engkau sungguh telah bangkit. Dan banyak orang pun ikut tertawa. Mungkin juga Petrus yang tertawa. Barangkali Maria Magdalena pun ada. Kemudian Maria berkata, astaga, saudaraku, engkau benar-benar menampakkan diri kepadaku. Mungkin begitulah adanya. Semoga kebangkitan ini membawa harapan yang luar biasa bagi kita. Seakan-akan saudara-saudara sudah bersama sejak 1 bulan yang lalu. Saudara-saudara si B sedang siaran langsung di padang rumput. Di balik halaman rumput, menyampaikan kebenaran. Kemudian, pada hari itu, mereka mengalami serangan yang sangat hebat. Hingga mata seakan mengantuk dan tak bisa terbuka. Sambil menyampaikan kebenaran, mereka pun terantuk-antuk dan mengantuk. Saudara si B pun merasa heran. Kenapa mereka bisa mengantuk begitu parah? Ah, pada saat itu, saudari Zhao Wen pun tak mengerti mengapa saudara si B begitu mengantuk. Kemudian, tiba-tiba dia melihat Tuhan. Ah, saudari Zhao Wen pun melihat sendiri sang penyiar. Dan juga melihat saudara si B. Kristus Tuhan pun datang ke dalam kelas. Saudara si B adalah seorang anak kecil. Mungkin berusia sekitar 10, 8, atau bahkan 20-an tahun. Tapi sebenarnya dia bukan lagi kanak-kanak, melainkan seorang remaja. Dia seorang remaja, dan masih pelajar SMP. Kira-kira usianya sebagai pelajar SMP. Dan kemudian, saudara si B pun melihat Tuhan. Lalu, si Bo pun. Dia bilang ayah seperti ini. Ayah seperti anak kecil. Lalu ayah, yang utama, kepalanya tinggi. Lalu, berdiri. Setelah berdiri, yang utama pun menunduk. Aduh, begini ceritanya. Doa penuh kelembutan dan kasih. Saudara perempuan Zhao Hun melihat ini saat itu. Lalu merasa, dia merasa begitu sampai menangis deras. Hampir menangis. Senang, lelah, dan merasa sangat hangat. Benar-benar penuh perasaan. Dia benar-benar sangat mencintai kita. Ya, dia benar-benar sangat lembut dan ramah. Dia benar-benar sangat ramah dan penyayang. Seperti seorang ayah yang penuh kasih. Semoga kemuliaan diberikan pada Bapak, Sang Utama. Benar-benar ditunjukkan kepada banyak orang. Ya, penampakan kepada si Bo sudah berulang kali. Tapi yang paling dalam ingatan adalah dia menaruh rohnya. Roh kehidupan kekal dalam si Bo. Setelah itu si Bo mengerti. Mendapatkan hak nama dari yang utama. Saat yang utama pertama kali menampakkan diri pada si Bo, dia memasukkan rohnya ke dalamnya. Lalu membiarkan saudara si Bo melihat dengan jelas. Hak saudara di surga. Lebih mulia dari 3 murid terhormat yang mengikuti yang utama. Saat itu Subo berkata, apakah ini salah? Mengapa aku lebih mulia daripada murid-murid itu? Akhirnya dia mengerti. Oh, Dr. Xie, imam besar, menggantikan nama yang utama. Mendapatkan hak nama dari yang utama. Nanti akan ikut mengatur alam semesta. Karena alasan ini, yang utama kemudian pernah menampakkan diri sekali. Membuka mata Sibo. Membuka mata kiri dan kanan. Sibo berkata, yang utama wah, engkau membuka mata anakmu. Yang utama juga membuka telinga anakmu. Artinya, telinga terbuka. Membuka mata artinya, membiarkan guru mengerti betapa banyaknya hadiah surga. Betapa melimpahnya. Bapa surgawi. Pergi ke surga itu. Untuk hadiah seperti apa? Biarkan Sibo mengerti. Setelah dibuka matanya,
Sibo mengerti bahwa hak mulia di surga itu pasti dan tidak berubah. Kemuliaan bagi Bapak yang utama. Mereka